Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Amir Hendra Sianto, mahasiswa SMBA UGM, MM Jakarta, kelas 47C dan konsentrasi SM4701. Izinkan saya untuk mempresentasikan terkait tugas akhir atau tesis saya yang berjudul Analisis Strategi Bersaing PT Astagrafia Tbk dalam Transformasi Digitalisasi Layanan. Kita mulai dari alasan terkait penelitian ini dilakukan. Jadi level makro ada pergeseran model bisnis yang sangat radikal. PwC menyampaikan bahwa teknologi itu bukan cuma sekedar alat, tapi disrupsi yang memaksa penyedia layanan beralih ke model as services. Nah, di level meso, Indonesia sendiri menuntut para penyedia layanan ICT untuk bisa mengadaptasi terkait regulasi yang ada seperti TKDN dan juga UU PDP. Nah, untuk level mikro sendiri, PT Astagrafia menginformasikan bahwa perusahaan memang harus merekonfigurasi kapabilitas internalnya karena transformasi yang dimulai atau diawali dari penyedia printer menjadi pemimpin layanan digitalisasi di industri saat ini. Nah, pada bagian ini saya menyoroti masalah inti yang menjadi landasan penelitian. Saat ini Astagrafia menghadapi suatu dilema strategis yang cukup krusial karena di satu sisi perlu mempertahankan profitabilitas yang sudah established dari sumber percetakan konvensional, seiring juga menyeimbangi transformasi digitalisasi yang saat ini harus bisa didapatkan atau diraih untuk bisa memenangkan market persaingan ICT ini. Sehingga ada tiga tujuan dan juga pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana faktor lingkungan eksternal mempengaruhi peluang dan ancaman industri digitalisasi bagi PT Astagrafia. Yang kedua, sejauh mana faktor internal mampu membangun daya saing dalam layanan digital. Dan yang ketiga, apa strategi bersaing yang paling tepat untuk Astagrafia optimalkan, terutama untuk portofolio MPS dan DAS ke depannya. Nah, sejalan dengan pertanyaan tersebut, tujuan penelitian ini yang dicapai yang pertama adalah mengidentifikasi secara detail apa saja nih yang ancaman dan juga peluang dari disrupsi digitalisasi layanan bagi Astagrafia. Kedua, melakukan evaluasi mendalam terhadap kapabilitas dinamis perusahaan dalam merespon perubahan industri saat ini. Dan terakhir, penelitian ini bertujuan merumuskan strategi bersaing konkret, khususnya di portofolio MPS dan DAS PT Astagrafia Tbk. Nah, masuk ke metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk bisa membedah strategi Astagrafia secara mendalam. Di sini saya menggunakan dua analisis, yaitu eksternal dan juga internal. Masing-masing dilakukan pengambilan data primer dan juga data sekunder, yang dimana data primer didapatkan in-depth interview bersama sumber internal, yaitu manajemen Astagrafia, dan eksternal beberapa pelanggan yang sudah melakukan kerjasama dengan Astagrafia untuk portofolio MPS dan juga DAS. Nah, untuk analis eksternal itu sendiri, itu diharapkan mendapatkan kondisi makro saat ini dan juga persaingan industri saat ini untuk di layanan digitalisasi, yang dimana untuk mengkondak suatu opportunity dan juga threat yang dihadapi Astagrafia menggunakan PESTEL dan juga Porter Survey Forces. Dan di analisis internalnya menggunakan value chain analysis untuk mendapatkan atau mengetahui aktivitas pendukung dan juga utamanya, serta teori dynamic capabilities untuk bisa mensensing, seizing dan juga reconfigure supaya bisa mengkondak atau mengidentifikasi apa saja kelebihan dan juga kekurangan dari PT Astagrafia Tbk saat ini. Dari situ mendapatkan matriks didapatkan apa saja strategi yang pas untuk bisa dirumuskan matriks TWS, yang sehingga didapatkan kelebihan dan juga opportunity, yaitu exploit. Exploit ini bagaimana caranya Astagrafia menghadapi peluang dengan kelebihan dan kemampuan saat ini, lalu dilanjutkan kelebihan dan juga adanya ancaman depan dikonfront, lalu
apa sih kelemahan saat ini dari pihak Asagrafia, namun ada peluang untuk perbaiki, itu kita cari. Lalu yang terakhir itu apa saja kelemahan dan juga ancaman dari pihak Asagrafia saat ini itu kita hindari. Di slide ini, Asagrafia memetakan kondisi eksternal secara garis besar, faktor regulasi seperti TKDN, Undang-Undang PDP, hingga tren lingkungan atau ESG menjadi sorotan utama dalam dimensi pastel. Sementara itu, dari sisi kekuatan industri atau Porter's Five Forces, terlihat bahwa tekanan dari supplier dan juga pembeli berada pada level yang sangat kuat. Ini memberikan gambaran awal bahwa posisi Asagrafia cukup menantang karena ketergantungan pada vendor global dan tingginya ekspektasi pelanggan. Nah, kita bedah lebih mendalam lagi terkait persaingan Asagrafia yang dihadapi Asagrafia saat ini. Pertama, dari sisi regulasi TKDN, ini bukan sekedar aturan teknis, tapi pintu gerbang pengadaan pemerintah. Dengan aturan TKDN semakin ketat, Asagrafia dipaksa memperkuat kemitraan lokal agar tetap bisa memenangkan tender strategis yang diadakan pemerintah atau juga perusahaan plat merah. Secara ekonomi, implementasi Cortex juga pergeseran model subscription adalah peluang yang sangat besar. Namun perusahaan mungkin menghadapi risiko volatilitas biaya impor yang bisa jadi menggerus margin yang jika Asagrafia tidak mengolah dengan baik dan juga strategi kontrak panjang. Dari analisis Porter's Five Forces ada poin krusial, kekuatan tower supplier sangat tinggi karena ketergantungan Asagrafia dengan prinsip global sebagai distributor. Di sisi lain, kekuatan pembeli juga sangat kuat karena mereka sangat sensitif terhadap harga dan banyaknya pilihan alternatif lainnya. Sehingga Asagrafia itu nggak boleh terjebak nih dalam perang harga perangkat keras atau hardware. Solusinya perusahaan atau Asagrafia harus bisa memanfaatkan undang-undang PDP sebagai nilai tambah dengan menjamin kapan data pada setiap pelanggan yang sesuai regulasi saat ini. Asagrafia juga bisa membangun benteng diferensiasi yang tidak boleh dimiliki oleh para pesaing atau pemain baru di layanan digital ini. Nah, next untuk analisis internal, visi dan juga dynamic capability, kita membagi aktivitas utama seperti operasional dan juga lain lapangan, serta support activity seperti infrastruktur perusahaan dan juga pengembangan SDM. Poin-poin ini adalah mesin yang menggerakkan bis PT Asagrafia secara day to day. Nah, mari kita lihat slide selanjutnya, mana yang menjadi kekuatan inti dan mana yang masih menjadi celah kritis. Nah, di slide ini kita bisa melihat bahwa senjata utama PT Asagrafia dari operational excellence-nya, itu jaminan SLA 3 jam yang dukung juga ada 134 titik layanan, itu menjadi standar emas yang sangat sulit ditiru oleh para pesaing dimanapun. Ini menjadi tulang punggung kepercayaan pelanggan terhadap layanan MPS dan juga DAS Asagrafia. Nah, namun sayangnya aset fisik itu nggak cukup. Melalui lensa dynamic capability, Asagrafia bisa melakukan transformasi secara baik. Di sensing, Asagrafia itu sangat pekat menangkap tren hybrid work dan meningkatnya adanya urgensi security data di corporate. Perusahaan itu nggak lagi cuma melihat secara kertas tapi juga melihat data. Nah, Seizing, langkah yang saat nyata diambil itu mengimplementasikan portofolio layanan DAS dan juga MPS yang lebih fleksibel, yang pasti relevan juga untuk kebutuhan digitalisasi market saat ini. Untuk reconfiguring, bagian mungkin cukup tersulit karena Asagrafia harus bisa merescaling SDM secara masif. Kenapa? Karena adanya suatu kesenjangan ya antara kompetensi perangkat keras yang dimiliki secara konvensional dan juga kebutuhan sosial IT yang dihadapi di market saat ini. Rekonfigurasi kebijakan itu merupakan suatu kebijakan internal yang sangat penting dan juga budaya organisasi juga menjadi kunci bagi Asagrafia supaya nggak cuma punya alat yang canggih aja, tapi SDM sangat kompeten untuk bisa dikelola. Nah, dari seluruh rangkaian analis tadi, saya ingin merumuskan strategi bersih melalui matrik TOS ini. Ada beberapa poin penting, seperti exploit, Asagrafia akan memanfaatkan reputasi mereknya
untuk bisa melakukan penetrasi yang lebih dalam lagi di market yang premium. Sementara untuk confront, keunggulan SL 3 hours downtime dan juga kepatuhan regulasi jadi tameng harga yang mungkin saat ini sering terjadi di perangkat keras market saat ini. Di sisi lain juga, strategi WO search difokuskan pada percepatan digitalisasi pemasaran dan juga avoid diarahkan pada efisiensi operasional internal untuk memitigasi dampak dan fluktuasi biaya impor serta logistiknya. Nah, sebagai ringkasan lagi, strategi yang dirumuskan, Astragrafia itu harus bisa fokus pada 4 pilar utama. Yang pertama, melakukan penetrasi pasar premium melalui kredibilitas yang sudah dibangun. Kedua, menutup celah kompetensi digital melalui program rescaling secara masif dan juga modernisasi platform pemasaran agar bisa terjangkau kepada para decision maker di perusahaan sehingga bisa lebih efisien. Ketiga, gimana caranya menjadikan standar layanan dan juga kepatuhan terhadap regulasi itu menjadi differentiate di pasar. Yang terakhir, memperkuat sinergi ini antara Astra Group atau di ekosistem Astra Internasional yang juga gimana cara bisa bekerja sama dengan mitra global untuk memastikan bahwa ketersediaan dari hardware dan juga software tidak membebani investasi infrastruktur secara berlebihan. Sebagai penutup ada 3 poin besar. Yang pertama, peluang Astragrafia di layanan digital sangat besar. Namun, kendala regulasi dan harga harus disiasati dengan strategi yang diferensiasi yang sangat terfokus. Kedua, keunggulan perusahaan tetap pada layanan SLA dan juga reputasi merek. Namun diperlunya rekonfigurasi SDM, terutama untuk bagian atau knowledge secara digital yang merupakan kunci keberhasilan. Saran dari penelitian ini, Astragrafia harus bisa mempertajam kustomisasi solusi digitalnya untuk klien-klien premium, sehingga bisa memenangkan market di berbagai sektor corporate premium, lalu maksimalkan kemitraan global untuk bisa mengakses teknologi seperti AI secara efisien, serta menginternalisasi budaya inovasi agar seluruh karyawan atau individu di Astragrafia memiliki visi digital yang sangat selaras. Sekian untuk presentasi saya terkait tugas akhir saya di tesis ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.